Kak Ita cuma mau main. Ini kan pulaku, pokoknya kamu nggak boleh minjem. Minjem Kak Ita, ayo kita main bersama. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Jangan. Jangan bertengkar, hei. Ada apa ini? Dia tadi main bolaku. Aku cuma mau minjem. Loh, kan kalau yang ini anak-anak Tuhan, jadi harus saling mengasihi dan menyayangi. Christopher, ayo dong main bola bersama dengan temannya Rio. Itu baru anak hebat. Udah, aku mau main bersama. Maaf ya. Nah, begini dong anak-anak Tuhan yang hebat. Nih, buat kamu. Ayo kita minum bersama. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Pagi. Kembali lagi nih dengan saya Kakak Mada, kemudian ada Pamang Kenit dan juga ada Pamang Eti. Yeay. Semuanya sudah siap ya untuk ibadah hari ini? Nah, sebelumnya kita nyanyi satu lagu yuk untuk menambah kesemangatan kita dengan judul Mari Kita Bersukaria. Ayo sambil berdiri ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, adik-adik boleh duduk semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah minggu hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi ya Bapa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa.
Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah minggu ya Bapak. Kiranya Kau memberkati dalam ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin. Amin. Nah, Paman Kenit, dengar nggak sih Tuhan Yesus manggil lo itu? Dengar nggak? Oh, iya Paman Kenit dengar ini Tuhan Yesus memanggil loh nama kita. Gimana adik-adik yang di rumah dengar nggak Tuhan memanggil? Iya, pasti denger dong ya, itu loh. Iya, denger loh Kak Mada. Dengar ya? Iya. Kita sambut ya dengan sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik semuanya, saat ini kita akan masuk ke dalam firman ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Paman Kenit. Terima kasih. Mari anak-anak dan adik-adik semua yang di rumah, kita siapkan hati, kemudian kita siapkan juga Alkitabnya, dan mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, sungguh luar biasa Tuhan, di mana pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa membangun ibadah kami, meskipun kami masih bisa tetap beribadah secara online. Meskipun begitu Tuhan, kami tetap bersyukur karena di tengah-tengah masa pandemi ini kami tetap bisa membangun ibadah bersama-sama. Bapa, kalau sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini bisa memberikan petunjuk hidup baru buat kami, juga bisa memberikan kekuatan iman yang baru bagi anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini kesemuanya berasal daripada-Mu. Tuhan bimbing kami, Tuhan urapi kami, dan kami percaya Tuhan, semua yang kami sampaikan bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Sungguh luar biasa anak-anakku yang di rumah, adik-adik yang di rumah, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama membaca, kemudian kita merenungkan dan kita memahami apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang di rumah, untuk hari ini firman kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Galatia 6. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, dari Galatia 6 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pak Mongkenit ulangi lagi, diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Mungkin Kak Mada bisa bantu membaca ayat 1 sampai dengan 5, nanti 6 sampai dengan 10 saya yang akan baca. Baik. Kita mulai ya membaca Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6, dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, yang menjadi ayat renungan kita terambil dari ayat yang ke-10 ya anak-anakku yang di rumah, yaitu karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, untuk firman pada pagi hari ini, Pak Mongkenit akan memberi judul Saling Mengasihi. Nah, adik-adik dan juga anak-anakku yang ada di rumah, kita tadi membaca dari kitab apa? Galatia. Nah, jadi hari ini kita akan berjalan-jalan ke kota apa? Galatia. Nah, Pak mungkin ditempel dulu ya, biar lengkap. Nah, mungkin buat adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang balita, kita bisa sama-sama coba membaca. Ya, hari ini kita akan jalan-jalan kemana? Ke kota Galatia. Nah, adik-adikku yang di rumah dan juga anak-anak, sebenarnya ada apa sih di kota Galatia ini? Ayo, siapa yang tahu? Sepertinya belum ada yang tahu ya Kak Mada ya? Belum ini. Iya. Nah, anak-anakku dan adik-adikku semua, di kota Galatia ini ada satu jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Lalu, apa yang terjadi di kota Galatia ini? Nah, yang terjadi di kota Galatia ini adalah jemaat yang ada di situ itu saling bertengkar. Ayo, mungkin ada adik-adik atau anak-anak yang di rumah yang pernah bertengkar? Ayo, Kak Mada pernah bertengkar tidak?
Pernah dulu waktu Dulu kecil. waktu kecil. Nah, kalau kalian bertengkar gimana sih? Pasti ada yang maaf, mungkin ada yang sampai jambak-jambakan, mungkin ada yang saling memukul. Nah, mungkin seperti itulah ya keadaan di jemaat Galatia pada waktu itu. Nah, di sini dilihat di gambar yang pertama, jemaat pada waktu itu ya, jemaat yang ada di Galatia itu saling bertengkar. Lalu apa sih masalahnya? Kenapa mereka sampai bertengkar? Nah, ternyata permasalahannya adalah pada waktu itu mereka mempunyai cara beribadah yang berbeda. Misalnya misalnya Pak Mungkin jadi salah satu jemaat di Galatia. Wah, Kak Mada, cara ibadahku ini yang paling benar loh, yang paling bagus. Lalu Kak Mada bilang, enggak Pak Mungkin, caraku yang paling bagus. Kemudian juga Pak Mung Eti juga bilang begitu, caraku yang paling bagus. Nah, semua orang yang ada di Galatia itu pada waktu itu mereka saling bertengkar, mempertahankan prinsipnya bahwa cara dia beribadah itu yang paling bagus. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar kabar itu, Rasul Paulus mengutus seseorang untuk mengirim surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Lalu apa isinya? Nah, isi dari surat Rasul Paulus itu adalah bahwa jemaat yang ada di Galatia itu harus saling mengasihi, harus saling memahami, tidak boleh bertengkar, mempertahankan cara beribadahnya masing-masing. Jadi semua itu sama, mereka tidak boleh bertengkar karena cara yang berbeda. Nah, ketika jemaat Galatia mendapatkan surat dari Rasul Paulus itu, mereka kemudian terdiam anak-anak. Kemudian mereka berpikir, oh iya ya, ternyata selama ini kita salah. Caraku belum tentu juga yang paling bagus menurut yang lain. Nah, setelah mereka membaca surat dari Rasul Paulus itu, akhirnya mereka menyadari, kemudian mereka mulai mengerti dan mereka memahami bahwa saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain itu yang lebih penting. Nah, ketika mereka sudah mulai mengerti, memahami apa yang mereka lakukan. Nah, mereka biasanya kalau kita sudah selesai misalnya bertengkar atau apa, kita biasanya harus apa? Berjabat tangan. Tapi kalau masa pandemi sekarang kan belum boleh Kak Mada ya. Kita belum boleh berjabat tangan. Biasanya gimana? Biasanya cuman begini. Nah, begitulah adik-adik. Jadi setelah mereka mendapatkan surat dari Rasul Paulus, kemudian mereka mulai mengerti dan memahami apa yang selama ini mereka lakukan itu ternyata salah. Mereka mulai menjadi baik. Kemudian mereka mulai kembali mengasihi sesamanya dan mereka mulai kembali bisa bersalaman, kemudian saling menyapa dengan wajah yang ceria, bukan bersalaman dengan wajah cemberut, tidak, tapi bersalaman dengan wajah yang ceria dan penuh sukacita. Nah, itu yang terjadi pada jemaat yang ada di mana tadi? Galatia. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang adik-adik? Sekarang Pak Mungkenit mau tanya. Tadi di awal Pak Mungkenit sudah bertanya, pernah enggak adik-adik bertengkar? Tadi Kak Mada juga sudah menjawab pernah, tapi dulu. Dulu itu ketika mungkin Kak Mada masih kecil ya. Nah, sekarang kalau adik-adik anak-anak yang di rumah, Pak Mungkenit rasa kalau masih kecil pasti kalian akan sering bertengkar. Mungkin dengan teman, atau mungkin dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Entah kalian berebut sesuatu, atau kalian tidak mau berbagi sesuatu. Nah, apakah hal itu hal yang baik untuk dilakukan? Tentunya tidak ya anak-anakku. Sebaiknya kalau pada masa-masa sekarang, kalau kita hidup sekarang, coba kita hindari yang namanya
pertengkaran atau berkelahi. Tapi biasanya yang sering berkelahi itu anak cowok ya. Iya. Bisa biasanya jadi biasanya seperti itu. gitu. Mungkin di sekolah mereka berkelahi karena berebut sesuatu. Nah, kalau anak-anak melihat ada teman atau ada tetangga atau ada siapapun yang bertengkar, anak-anak yang di rumah punya tugas. Tugasnya apa toh Pak Mengkenit? Tugas kalian adalah kalian belajar mengingatkan teman atau saudara atau tetangga yang bertengkar. Gimana caranya coba untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak bertengkar? Mungkin Kak Mada kasih ide gimana caranya buat adik-adik atau anak-anak yang di rumah? Gimana ya? Mungkin bisa ditegur ya. Iya. Ditegur yang baik-baik, jangan ojo tukaran naik. Tidak boleh begitu. Itu bukan begitu. Menegurnya dengan penuh kasih. Teman atau kakak atau adik, sudahlah jangan bertengkar. Nah, cara kita menegur, cara kita mengingatkan teman yang sedang berkelahi atau berbeda pendapat, itu menunjukkan bagaimana kita juga mengasihi mereka seperti yang Tuhan Yesus juga sudah lakukan kepada anak-anak semua. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak loh. Jadi anak-anak pun juga harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, jadi inti dari firman kita pada pagi hari ini adalah kita harus bisa apa Kak? Saling mengasihi. Itu enggak hanya diri sendiri tapi juga mengasihi kepada sesama kita. Nah, gimana adik-adik dan juga anak-anakku yang di rumah? Kira-kira kalian bisa tidak melakukan itu? Gimana menurut Kak Mada? Pasti bisa dong. Luar biasa, harus dicoba. Iya. Ini kan apalagi anak-anak sudah mulai sekolah ya. Iya. Mungkin di sekolah kalian melihat ada teman yang sedikit berkelahi, coba nanti dipraktekkan apa yang Pak Mengkenit bilang. Tegur, dikasih tahu tapi dengan cara yang baik-baik. Nah, itulah adik-adik dan juga anak-anakku yang di rumah. Firman kita pada pagi hari ini sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk kita bisa saling mengasihi, kemudian kita saling menyayangi meskipun kita nanti pada akhirnya ada perbedaan pendapat. Kalau kita berbeda pendapat, kita belajar mengerti, kemudian kalau ada yang berkelahi kita ingatkan, kita tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang ada di rumah, semoga firman singkat pada pagi hari ini bisa mengajarkan kepada anak-anak dan adik-adikku yang ada di rumah untuk semakin bisa mempraktekkan bagaimana kita mengasihi sesama. Amin. Amin. Nah, untuk menanggapi dari firman hari ini, karena kita harus saling mengasihi dan tidak boleh bertengkar ya, yang pasti kita sambut dengan lagu KASIH ya, sambil kita mengumpulkan persembahan yang telah kita sediakan. Mari kita menyanyikan lagu KASIH.
Nah, anak-anakku, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian setelah kita memberikan persembahan, kini saatnya kita akan berdoa syafaat. Ya. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh luar biasa firman yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling mengerti dan memahami saudara-saudara kami. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk kami bisa menegur atau mengingatkan jikalau ada teman kami atau saudara kami yang melakukan kesalahan. Tentunya itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan juga berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang saat ini masih beribadah dari rumah di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini akan segera berakhir dan ada satu kerinduan yang luar biasa Tuhan di hati kami, para pamong dan juga anak-anak, untuk kami bisa beribadah kembali, bertatap muka di gereja. Kami percaya Tuhan, setiap hari kami naikkan doa-doa ini, dan pada saatnya nanti Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya itu juga akan terwujud. Berkati juga anak-anak yang saat ini ada yang sudah belajar di sekolah ataupun masih di rumah. Kami percaya Tuhan, Kau tetap melindungi dan memberkati anak-anak kami. Tuhan sertai mereka, Tuhan senantiasa berikan kesehatan kepada anak-anak kami dan juga tetap ada sukacita kepada mereka apapun kondisi mereka saat ini. Juga berkati kami semua para pamong Tuhan, untuk kami juga tetap senantiasa melayani dengan penuh sukacita dan selalu ada kerinduan kepada kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Semuanya itu Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapapun, tapi semuanya itu Tuhan kami kembalikan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah seluruh pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga biarlah mereka bisa memimpin negara ini menjadi negara yang lebih baik. Dan kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami yang ada di rumah. Berkatilah papa, mama, ayah, ibu, di dalam mereka membimbing anak-anak, di dalam mereka mendidik anak-anak. Dan kami percaya Tuhan berikan kekuatan iman dan kesabaran, sukacita yang luar biasa kepada orang tua ini, sehingga mereka bisa membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kesemuanya ini hanya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menutup acara ibadah ini dan sebelum kita menerima berkat, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Mungkin anak-anak boleh berdiri ya Kak Mada boleh ya? Berdiri yuk, berdiri semuanya yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan
Anak-anakku dan adik-adikku semua yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai anak-anak mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua.